sepanjang masa. Amin. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu kasih Allah yang melimpah. Atau ayat Alkitabnya kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Semuanya di sini bawa Alkitab? Tidak, Bu. Kenapa nggak dibawa? Ingat Bu, ada yang Oke, baiklah. Kalau tinggal semua Alkitabnya Ibu yang bacakan ya. Tapi minggu depan dibawa Alkitabnya ya. Ya Bu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa kasih Allah meliputi seluruh aspek dalam kehidupan manusia, dari mulai penciptaan, pemeliharaan, hingga penebusan. Kasih ini tidak bersyarat, abadi, dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam materi ini, kita akan membahas bagaimana kasih Allah yang terlihat dalam 3 aspek utama, serta bagaimana kita mengenal dan mengalami kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mau kita bahas yaitu yang pertama, konsep kasih Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, dan juga penebusan. Yang pertama kita bahas kasih Allah dalam penciptaan, yang dimana kasih Allah pertama kali dinyatakan dalam penciptaan dunia dan juga manusia. Dalam Kejadian 1 ayat sampai dan juga Kejadian 2, kita melihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kasih dan mempercayakan manusia untuk mengelola ciptaannya. Bukti kasih Allah dalam penciptaan yaitu yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Yang dimana di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Yang kedua yaitu Allah menyediakan segala yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sebelum menciptakan manusia, Allah telah menciptakan dunia yang indah dan juga layak dihuni. Yang ketiga yaitu Allah memberi manusia kehendak bebas. Tuhan atau Allah tidak menciptakan manusia sebagai robot, tetapi memberikan kebebasan untuk memilih, mencintai dan juga menyembahnya. Jadi kasih Allah dalam penciptaan menunjukkan bahwa sejak awal Allah menginginkan manusia hidup dalam hubungan yang dekat dengannya dan menikmati kebaikannya. Yang kedua yaitu kasih Allah dalam pemeliharaan, di mana setelah Allah menciptakan dunia, Allah tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Tetapi Allah terus memelihara, menjaga dan juga memperhatikan setiap makhluk ciptaan
adalah wujud kasih yang paling besar, dan Dia juga memberikan dirinya sebagai korban agar kita dapat kembali kepadanya dan juga menikmati hidup yang kekal. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh wujud kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, kasih Allah melalui pemeliharaan sehari-hari. Contohnya seperti udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, kesehatan yang kita miliki, itu adalah bukti kasih Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Yang kedua yaitu kasih Allah dalam perlindungan dan pertolongan, di mana banyak orang mengalami perlindungan dari Allah ketika mengalami kecelakaan atau bencana yang hampir merenggut nyawa mereka. Yang ketiga yaitu kasih Allah melalui keluarga dan juga sesama, di mana orang tua yang mengasihi anak-anak mereka, teman yang setia, dan juga orang-orang yang membantu kita adalah perpanjangan kasih Allah. Di mana Allah juga sering memakai orang lain untuk menolong dan menguatkan kita dalam kesulitan. Jadi di sini Ibu ada gambar. Nah, di sini Ibu ada gambar, jadi bisa diperhatikan gambarnya, di mana Tuhan sedang menolong manusia yang sedang dalam kelemahannya. Jadi di mana dapat kita lihat di sini Tuhan aja menolong kita sebagai Tuhan aja menolong manusia, apalagi kita ciptaannya. Jadi di sini kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita tanpa melihat kekurangannya, tanpa melihat seberapa jahat mereka terhadap kita. Lalu yang keempat yaitu kasih Allah dalam pengampunan, yang dimana pengampunan ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, karena kebanyakan manusia itu sulit untuk mengampuni, tetapi Allah selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali kepadanya. Jadi dapat kita ketahui apabila kita memiliki berbagai masalah atau terlalu jauh dari Tuhan, di mana pada suatu saat kita ingin bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menutup pintu bagi kita yang ingin bertobat atau yang ingin kembali dekat dengannya. Yang terakhir yaitu kasih Allah dalam damai sejahtera dan sukacita, di mana orang yang hidup dalam kasih akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi di mana kalau kita mengasihi sesama kita tanpa melihat bagaimana masa lalu mereka, kita akan merasakan damai yang sejahtera daripada Tuhan. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ditulis jawabannya di lembar yang Ibu berikan ya. Ya, Bu. Jadi demikianlah pertemuan kita pada